wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap semangat. Baiklah, sebelum mulai pelajaran hari ini, apakah sebelumnya sudah tadarus dulu? Sudah? Ya. Nah, sekarang seperti biasa, sebelum kita mulai pembelajaran, kita baca doa dulu ya. Baca doa seperti kita biasa di lapangan. Masih ingat kan? Jika belum, ayo disimak sama-sama sama Bu Guru ya. Ayo tangannya diangkat. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah. Aku rela Allah Tuhanku. Wabil islami dina. Islam agamaku. Wabil Muhammadin nabiyya wa rasulah. Muhammad menjadi nabi dan rasulku. Wabil Qur'ani imaman. Al-Quran menjadi pedomanku. Wabil Ka'bati kiblatan, Ka'bah menjadi kiblatku. Wabil mu'minina ikhwana, dan orang-orang beriman saudaraku. Rabbi zidni ilman, warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berikanlah kepadaku kecerdasan. Rabbi yasir wala tu'asir. Ya Allah, berikanlah kemudahan dan jangan Engkau berikan kesulitan. Rabbi tammim bil khair, ya arhamar rahimin. Ya Allah, lengkapilah dengan kebaikan. Hanya Engkaulah ya Allah yang Maha Penyayang. Amin. Nah, sudah dibaca sama-sama sama Bu Guru? Ya. Jangan lupa ya doanya. Sekarang kita mulai ke materi kita hari ini, yaitu pelajaran bahasa Indonesia. Materinya adalah tentang kalimat perintah. Nah, hari ini kita belajar tentang kalimat perintah. Jika kemarin kita belajar tentang kalimat ajakan, yang berarti kita mengajak, hari ini kita belajar tentang kalimat perintah, berarti kita memerintah atau meminta sesuatu gitu ya. Nah, itu ada di bukunya halaman 58. Ayo, coba dibuka dulu bukunya ya. Bu Guru tungguin. Sudah dibuka bukunya? Disimak baik-baik. Nah, apa itu kalimat perintah? Ada yang tahu kalimat perintah itu apa? Nah, kalimat perintah merupakan kalimat yang mengandung makna meminta atau memerintah seseorang untuk melakukan sesuatu. Ingat, kalimat perintah yang diajarkan di sini itu adalah kalimat perintah dengan bahasa yang sopan, bahasa yang baik, bukan yang memerintah, kamu ambil sapu ke belakang gitu. Bukan seperti itu ya anak-anak, tetapi dengan bahasa yang sopan, yang baik. Dan kita kan biasanya kalau minta tolong atau mau memerintah, kita pasti mengawalinya dengan kata-kata tolong. Lebih baik kita ucapkan kata tolong. Jadi kita minta tolong ya dengan bahasa yang baik, tetapi tetap pemerintah gitu loh maksudnya ya. Nih, kalimat perintah diucapkan dengan nada yang sopan, lembut, tidak kasar, dan tidak bersifat memaksa. Nah, karena kita di sini meminta tolong, jadi kita mengucapkannya dengan sopan, dengan lembut, jadi tidak kasar dan tidak memaksa. Itu ya anak-anak tuh. Kalimat perintah diakhiri dengan tanda seru atau tanda lurus, kemudian di bawahnya tanda titik. Itu disebut tanda seru. Sama seperti kalimat ajakan ya. Nah, di sini ada contohnya. Bola. Kita disuruh membuat kalimat perintah menggunakan kata bola. Ingat, kalau kalimat berarti kan ada bola. Berarti kita mau mengucapkan apa yang ada bolanya. Misalnya nih, Bu Guru bikin kalimatnya. Tolong ambilkan bola di atas lemari, Ayah. Nah, di situ ada kata-kata bola. Nah, jadi kita minta tolong ke Ayah untuk mengambilkan bola di atas lemari. Nah, itu bahasanya adalah bahasa yang baik, bukan Ayah ambilin bola di atas lemari gih sana. Nah, kalau seperti itu berarti itu tidak baik ya, tidak sopan. Lanjut. Duduk.
Kira-kira apa kalimat perintah yang tentang duduk? Coba pikirkan, Bu Guru tunggu. Sudah terfikirkan? Apa kira-kira perintahnya? Nah, Bu Guru kasih tahu ya. Ini contoh ya, ini dari Bu Guru aja nih. Duduklah dengan sopan anak-anak. Nah, berarti Bu Guru menyuruh kalian atau meminta kalian untuk duduk dengan sopan. Nah, sekarang Bu Guru tanya, ketika menonton video ini, apakah anak-anak Bu Guru semuanya sudah duduk dengan sopan? Apakah kakinya masih ada yang ke atas meja? Ada? Nah, coba duduk dengan sopan ya. Nah, kemudian pintu. Kira-kira apa kalimat perintah yang berhubungan dengan pintu? Kita ngomong, tapi yang ada pintunya. Terus kita minta tolong, apa kira-kira? Nih, Bu Guru kasih tahu. Hira, tolong tutup pintu pelan-pelan ya. Berarti kita meminta Hira untuk menutup pintu pelan-pelan. Nah, mungkin saja nih ya, ketika Hira masuk, Hira menutup pintunya terlalu keras sehingga menimbulkan bunyi hantaman pintu yang keras gitu. Jadi kita jangan marah ke Hira, masa nutup pintunya seperti itu, keras banget gitu. Tapi kita bisa ngomong ke Hira, tolong tutup pintunya pelan-pelan ya. Berarti kita bilang ke Hira bahwa kita minta Hira itu tutup pintunya itu pelan-pelan aja. Jadi nggak usah keras-keras, nggak usah kenceng-kenceng nutup pintunya gitu ya. Kemudian adik, apa kira-kira ya Bu Guru bikin kalimat perintah tentang adik ya? Nih, Zif. Nah, ini tentang Zif nih. Zif senyum-senyum, Zif. Nah, ini Ibu bilang ke Zif ya. Zif, tolong jagain adik sebentar ya. Mama mau memasak. Nah, jadi di sini tuh Mama Zif minta tolong ke Zif untuk jagain adik. Tolong jagain adiknya. Jadi Zif kalau dimintain tolong sama Mama untuk jagain adik berarti dijaga ya, Zif. Bukan malah dicubit-cubit pipi adiknya ya, Zif ya. Walaupun adiknya lucu ya, Zif. Nah, itulah contoh dari kalimat perintah yang Bu Guru tulis. Sampai sini apakah sudah paham? Insya Allah paham ya. Kita lanjut. Ayo kita berlatih bersama. Temukan kalimat perintah di bawah ini. Itu ada di buku halaman 58 dan halaman 53. Nah, di situ ada gambar. Ada ibu guru, terus ada anak-anak di kelas. Coba di situ ada berapa kalimat perintah di situ? Tuh, Bu Guru udah bikin satu. Siapa lagi yang bisa menemukan kalimat perintahnya? Sudah? Ada berapa? Kita hitung sama-sama ya. 1, 2, 3, 4. Nah, berarti di situ ada 4 kalimat perintah. Yang pertama, di situ Bu Gurunya bilang, masuklah ke kelas dengan tertib anak-anak. Berarti di situ Bu Gurunya memerintahkan kalian untuk masuk ke kelas dengan tertib, bukan lari-larian, dorong-dorongan seperti nih anak-anak Bu Guru nih biasanya kalau habis dari lapangan masuk ke kelas lari-lari, dorong-dorong, nangis, ya kan? Biasanya seperti itu. Nah, sekarang kalau jika sudah kelas 2, kalau masuk ke kelas dari lapangan atau dari mana, usahakan tetap tertib. Jadi jangan sampai melukai atau menyakiti temannya yang lain ya. Nah, di situ perintah yang kedua, Nina, tutuplah kembali pintu kelas. Jadi mungkin saja Nina habis dari kamar mandi atau dari toilet, terus lupa nutup pintu. Terus Bu Gurunya bilang, Nina, tutup kembali pintu kelas gitu. Kemudian Nina kan jawab, iya Bu gitu. Itu pun dengan bahasa yang baik. Terus yang ketiga, duduklah di bangku kalian masing-masing. Nah, biasanya Bu Guru juga ngomong seperti ini jika lagi latihan nih. Misalnya Abi jalan ke tempatnya Fawas, Fawas jalan ke tempatnya Rehan, Rehan jalan ke tempatnya Zif. Atau misalnya Akila jalan ke tempatnya Disti, Disti jalan ke tempatnya temannya yang lain gitu. Jadi biasanya gurunya pasti bilang, duduklah di tempat duduk kalian masing-masing. Biar apa? Biar kelasnya nggak ribut gitu. Jadi nggak ada suara apa, ketawa-ketawa, karena kan lagi latihan kan. Jadi kalau latihan itu usahakan suasana kelasnya itu tenang, biar berpikirnya juga bisa berpikir yang jernih gitu ya. Jadi temannya tuh, ih berisik banget sih. Jadi temannya itu nggak ada yang dongkol dalam hati gitu ya. Kemudian yang keempat,
Angkatlah tangan kalian jika namanya ibu panggil ya. Nah, ini tuh biasanya kalau lagi di kelas, misalnya nih bu guru mau sebutin pertanyaan, siapa yang bisa jawab? Nah, biasanya kan seperti itu tuh. Jadi bu gurunya bilang, angkat tangannya kalau namanya dipanggil, atau biasanya pas absen juga bisa gitu ya. Jadi perintah itu berarti perintah dengan bahasa yang halus. Kemudian itu yang di halaman 53. Kira-kira di sana yang mana kalimat perintah? Coba bu guru kasih waktu untuk membaca ya. Nah, di sini bu guru bantu baca ya, anak-anak, kita baca bareng-bareng. Nih, Nina dan teman-teman berolahraga lari di lapangan. Pak guru mengajarkan lari berpasangan. Nina lari berpasangan dengan Lani. Ketika berlari, tiba-tiba Nina terjatuh. Untung saja Nina tidak terluka. Pak guru mengingatkan siswa berhati-hatilah saat bermain atau berolahraga. Bantulah teman-temanmu yang terjatuh, katanya. Jika kamu tidak sengaja menyakiti temanmu, segeralah meminta maaf. Jika temanmu meminta maaf, maafkanlah dengan tulus. Nah, sudah temukan kalimat perintahnya di situ? Ada yang sudah menemukan? Ingat, kalimat perintah itu diakhiri dengan tanda seru, lurus, titik di bawah. Sudah menemukan? Sudah ya. Sekarang kita lihat. Tuh, berhati-hatilah saat bermain atau berolahraga. Berarti kan di situ Pak gurunya bilang, kalian kalau main harus hati-hati ya. Gitu. Jangan dorong-dorongan. Kemudian, bantulah temanmu yang terjatuh. Berarti kan Pak gurunya menyuruh kalian untuk membantu temannya yang terjatuh. Ada lagi? Ada. Nah, segeralah meminta maaf. Nah, jika ada teman-teman yang melakukan kesalahan, maka segeralah meminta maaf. Sampai di sini sudah paham anak-anak? Sudah bu, insya Allah. Sekarang kita lanjut ya. Nih, ayo berlatih. Berarti kalian nih ada di halaman 67 dan 76. Di sini kita bahas berdua ya. Kita bahas bersama-sama ya. Ada berapa di situ kalimat perintahnya? Coba dibaca dulu dari percakapan itu. Sudah ada yang menemukan? Cara cepat menemukannya itu adalah coba dilihat mana tanda serunya di situ. Sudah ada? Sudah? Ada berapa? Kita jawab bareng-bareng ya. Ada 5. Mana saja kira-kira yang bu guru kasih tanda titik, berarti itu ya. Tuh, bekerjalah sesuai pembagian tugas. Berarti gurunya bersuruh kalian bekerja sesuai pembagian tugas. Kan itu perintah, menyuruh. Kemudian, bekerjalah dengan rukun dan kompak. Menyuruh kan itu? Ya. Apalagi? Tolonglah teman-teman yang memerlukan bantuan. Tuh, perintah lagi kan? Nah, di percakapan sebelahnya. Tuh. Anak-anak, masuklah ke kelas dengan tertib. Tuh, itu tugas itu adalah perintah dari Pak gurunya. Yang kemudian yang kelima dari bu guru. Duduklah di bangku masing-masing. Keluarkan buku dan alat tulis kalian. Nah, di situ bu gurunya menyuruh kalian duduk di tempat duduk masing-masing dan mengeluarkan alat tulis. Sampai di sini sudah paham kalimat perintah? Insya Allah sudah paham ya anak-anak. Nah, sekarang latihan harian. Kerjakan langsung di buku paket, kecuali membuat kalimat. Kerjakan di buku tulis. Berarti di sini ada 2 versi. Versi yang pertama itu ada di soal yang ada di buku paketnya. Yang kedua itu membuat kalimat yang mana katanya itu adalah bu guru yang menentukan. Seperti tadi contoh yang bu guru kasih tadi, ada bola, ada duduk, ada adik, ada apa lagi ya tadi? Bu guru lupa. Nah, pokoknya contoh seperti itu ya. Nah, jadi jika membuat kalimat kalian tulis di buku tulis.
Nah, itu yang di buku paket ada di halaman 61 nomor 1. Ingat, kerjakan yang Bu Guru minta. Jadi jika di situ ada nomor 1, 2, 3, 4, yang Bu Guru minta cuma mengerjakan nomor 1. Kemudian ada di buku halaman 65 nomor 3. Oke anak-anak, nomor 3. Jadi nomor 1-nya tidak, nomor 2-nya juga tidak. Hanya nomor 3 saja. Kemudian buatlah kalimat perintah menggunakan kata buku dan sampah. Jadi ada 2. Kira-kira apa ya kalimat perintah yang berhubungan dengan buku dan sampah? Ingat, bikin kalimat perintahnya sendiri, pikirkan sendiri, kan sudah Bu Guru ajarkan ya. Ingat bahwa kalimat perintah itu berarti kita meminta tolong, diucapkan dengan bahasa yang baik, yang sopan, atau bahkan diusahakan kita menyebutkan kata tolong terlebih dahulu. Baiklah, cukup sekian materi kita hari ini, semoga bisa menambah ilmu anak-anak guru semuanya. Jangan lupa tetap semangat belajarnya, jangan banyak mengeluh, jangan banyak ngambek, jangan banyak tidur, banyak makan gak apa-apa ya. Sekian dari Bu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.